Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali pada kajian riwayat ulama besar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh seorang ulama besar. Bahkan beliau adalah seorang imam madhab yang hafal 1 juta hadis. Siapakah beliau? Yaitu Imam Hambali, atau yang kita kenal juga dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hambali lahir di Baghdad, yaitu di negara Irak, yaitu pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 November 780 Masehi. Imam Hambali memiliki nama lengkap yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Idris bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani. Itu adalah nama lengkap beliau. Imam Hambali sejak masih kecil, bahkan masih belia, sudah ditinggal oleh ayah tercinta. Maka beliau diasuh oleh ibunda yang bernama Sofiyah. Maka Sofiyah inilah yang merawat, mendidik, bahkan mengarahkan Ahmad bin Hambal di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Semasa kecil, Imam Hambali beliau mengawali mempelajari ilmu yaitu tentang Al-Quran, sehingga di usia 10 tahun, atau dalam riwayat yang lain dalam usia 15 tahun, Imam Hambali sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Lalu kemudian dalam pembelajaran ilmu agama, beliau lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan disiplin ilmu yang lain. Ilmu hadis, ilmu fikih, kemudian juga ilmu tauhid atau ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga pada akhirnya Imam Hambali menjadi seorang ulama besar. Bahkan beliau bisa mendirikan sebuah madhab yang dinamakan dengan madhab Imam Hambali. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Muhammad bin Abbas An-Nahli, bahwa secara fisik Imam Hambali ini kalau dilihat dari postur tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Wajah beliau begitu tampan, dan warna kulit beliau itu ya boleh dikatakan sawo matang. Sawo matang. Nah, kemudian beliau pun berjenggot dan senang berpakaian yang berwarna putih, dan beliau pun selalu mengenakan sorban. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang betul bahwa Imam Hambali akhirnya menjadi seorang ulama besar, karena memang dari sejak kecil sudah terlihat akan kecerdasan dan kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Semisal menurut Abu Jur'ah, ketika beliau ditanya siapakah sebetulnya yang paling cerdas, maka jawab Abu Jur'ah adalah Ahmad. Yang dimaksud adalah Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali.
Kenapa? Karena pada satu saat ketika beliau mengkaji sebuah kitab hadis, nah kemudian Imam Hambali sampai mengetahui akan kekurangan kitab tersebut. Ketika ditanya apa sesungguhnya yang menjadi kekurangan kitab ini, jawab Imam Hambali bahwa di depan kitab ini tidak tertuliskan nama-nama perawi, yang kemudian beliau sebutkan seluruh nama perawi hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut, sehingga pantas akhirnya Imam Hambali dijuluki sebagai ulama yang ahli hadis, karena ternyata beliau pun hafal sampai 1 juta hadis. Subhanallah. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut guru dari Imam Hambali, yaitu Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang imam yang memiliki dalam 8 hal. Semisal beliau adalah imam dalam Al-Quran, imam dalam ilmu hadis, imam di dalam ilmu fikih, imam di dalam kewaraannya, imam di dalam kezuhudannya, imam di dalam kefakihannya, imam di dalam ketawaduannya. Itulah pujian dari gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal, bahwa Imam Ahmad bin Hambal merupakan seorang ulama besar, dan sampai disebutkan imam di dalam 8 hal. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang yang gigih di dalam mencari ilmu. Beliau tidak pernah mengenal yang namanya putus asa, apalagi menyerah. Beliau terus kejar ilmu kemanapun dan dimanapun, dan kepada siapapun ia harus berguru. Sehingga pantas di usia 20-an beliau mulai terus memperkaya khazanah keilmuannya dengan beliau mendatangi kota-kota, semisal kota Mekah, kemudian kota Kufah, Yaman, kemudian juga Basrah dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menjadi seorang ulama besar. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hambal memiliki guru yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa beliau memiliki guru lebih dari 280 guru. Subhanallah. Ini jumlah bukan jumlah yang sedikit. Apakah sekarang, adakah ulama sekarang ataupun manusia sekarang yang memiliki guru sebanyak itu seperti gurunya Imam Ahmad bin Hambal, sampai lebih dari 280 guru? Ini menandakan kecintaan beliau, keseriusan beliau di dalam masalah ilmu, terutama ilmu agama. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada akhirnya Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, beliau memiliki karya yang tidak sedikit, bahkan memiliki karya yang sangat fenomenal, yaitu kitab yang kita kenal dengan kitab Musnad Al-Kabir. Beliau adalah seorang ahli hadis, bahkan beliau dalam mengarang kitab Musnad Al-Kabir ini, beliau cantumkan hadis yang tidak sedikit. Dalam satu riwayat, di dalam kitab Musnad tersebut, beliau cantumkan 25.000 hadis. Riwayat yang lain 30.000 hadis, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 40.000 hadis. Kitab ini banyak dikaji dan dipelajari juga oleh ulama-ulama besar, seperti halnya Imam Bukhari, Imam Muslim,
Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan ahli-ahli hadis lainnya itu mempelajari kitab Musnad karangan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, sehingga pada akhirnya mereka itu semua adalah guru, mereka itu semua adalah termasuk murid dari Imam Ahmad bin Hambal. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ketawaduan Imam Ahmad bin Hambal, sungguh ini adalah satu pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Pernah disebutkan dalam satu riwayat bahwa Yahya bin Ma'in, beliau pernah berkata, saya selama hidup bersama dengan Imam Ahmad bin Hambal dalam waktu yang tidak singkat, dalam waktu yang sangat panjang, yaitu selama 50 tahun. Nah, dalam waktu 50 tahun itu saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendengar dari lisan Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan, mengutarakan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Subhanallah, ini betapa hebatnya ketawaduan dari seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Sampai-sampai selama 50 tahun beliau belum pernah dan tidak berani untuk mengutarakan, apalagi untuk menyombongkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, popularitas, kemasyhuran itu adalah salah satu penyakit dan tantangan dalam hidup dan kehidupan saya, sehingga saya lebih senang menjadi orang yang tidak dikenal orang banyak. Subhanallah. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Imam Ahmad bin Hambal memiliki karya yang banyak, karya yang besar, yang sampai saat ini karya-karyanya dapat kita manfaatkan, dapat kita pelajari, dan bahkan kita kaji. Bahkan ini menjadi rujukan-rujukan kita di dalam beragama, terutama dalam ilmu hadis dengan kitab musnadnya. Kemudian juga beliau memiliki murid yang sangat banyak dan sangat terkenal. Bahkan murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar. Bahkan ini pun adalah ulama-ulama yang terus ilmunya, karyanya kita pelajari, kita kaji di dalam kita menambah wawasan keilmuan agama kita. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amat sangat banyak berkenaan dengan kehebatan, keistimewaan dari seorang Imam Ahmad bin Hambal, tetapi karena waktu, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Nah, yang perlu kita juga ambil pelajaran dari sahabat dari Imam Ahmad bin Hambal berkenaan dengan kesabaran di dalam menerima ujian. Karena ternyata di dalam menegakkan agama Allah, menyebarkan ilmu agama itu tidak selamanya lurus, tidak selamanya mulus, tidak selamanya lancar. Pasti ada tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hambal ini adalah tantangan yang sangat besar. Karena pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal hidup pada Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini terkontaminasi ataupun beliau mempelajari satu aliran, satu golongan, yaitu aliran Mu'tazilah, yang kemudian pada akhirnya pemahaman-pemahaman Al-Ma'mun ini banyak terpengaruh oleh aliran-aliran ataupun ajaran Mu'tazilah, yang kemudian ini diterapkan di dalam kerajaannya dan menjadi sebuah kebijakan. Lalu kemudian bagaimana dengan Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal, sekalipun beliau dirayu, bahkan dipaksa untuk mengikuti akan kebijakan itu, tetapi beliau seorang ulama yang memiliki prinsip bahwa
yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, sekalipun itu datangnya dari seorang khalifah, dari seorang pemimpin, maka beliau tetap memegang akan ajaran agama Islam. Karena ternyata Al-Ma'mun ini bahwa mengedepankan logika, kemudian sementara Al-Quran, Al-Hadis, dan As-Sunnah itu adalah di nomor sekiankan. Sehingga pada akhirnya ini satu sikap yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tetap tidak mau mengikuti akan kebijakan seorang khalifah. Maka pada akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan hukuman, yaitu di penjara. Bahkan di dalam penjara itu beliau sering mendapatkan siksaan-siksaan yang tidak jarang, dengan siksaan yang bukan siksaan yang ringan. Sampai-sampai beliau sering pingsan dengan siksaan tersebut, tetapi beliau menghadapinya terus dengan penuh kesabaran seraya bertawakal, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Imam Ahmad bin Hambal. Pada akhirnya kurang lebih 28 bulan beliau tinggal di penjara, dan akhirnya beliau bisa keluar, dan beliau pun bisa menghirup udara segar, dan akhirnya beliau bisa menyebarkan ilmunya lebih luas lagi, lebih luas lagi. Dan pada saat itulah, setelah keluar dari penjara, beliau mengarang kitab Al-Musnad Al-Kabir. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hambal beliau wafat pada hari Jumat setelah beliau sakit selama 2 hari, yaitu pada hari Rabu beliau sakit, kemudian hari Jumat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ini adalah satu pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Beliau adalah seorang ulama besar, banyak pengikutnya, banyak muridnya yang begitu mencintainya, sehingga pada saat pemakaman beliau dihadiri oleh kurang lebih laki-laki itu yang hadir sebanyak 800.000 orang, sementara perempuan kurang lebih 60.000 orang. Subhanallah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau adalah seorang ulama besar yang dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh orang banyak, sehingga seperti itu. Subhanallah, ini adalah sebuah pelajaran yang mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti langkah-langkah beliau, terutama akhlak-akhlak beliau. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadikan tambahan wawasan keilmuan, wawasan ilmu agama kita, terutama berkenaan dengan riwayat ulama-ulama besar ataupun riwayat ulama-ulama salafus soleh yang sampai saat ini karyanya, kitabnya itu kita banyak memanfaatkannya, bahkan kita terus mau mempelajari dan menggalinya. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dan demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.